Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Furqan ini untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah SAW juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya maka Allah akan memahamkan kepadanya tentang perkara agama. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan dan dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji atau membahas kitab baru, kitab yang istimewa. Nama kitabnya adalah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kitab ini Syama'ilun Nabi membahas tentang sifat-sifat Nabi, membahas tentang sifat-sifat Nabi, baik itu sifat khalqiyah maupun sifat khuluqiyah. Sifat-sifat khalqiyah adalah sifat-sifat fisik Nabi, tentang wajah beliau seperti apa, bagaimana, kemudian kening beliau, bahu beliau, rambut beliau, dan yang lainnya. Dan juga kitab ini membahas tentang sifat khuluqiyah, sifat tentang akhlak beliau, bagaimana tawaduknya beliau, bagaimana kedermawanan beliau, sifat pemberaninya beliau, lembutnya beliau, dan yang lainnya. Kitab ini ditulis oleh Imam Tirmidzi. Beliau adalah salah seorang imam ahli hadis, salah satu pemimpin ulama ahli hadis. Di antara guru-guru beliau adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan yang lainnya. Karya-karya tulis beliau, karya-karya tulis ilmiah yang begitu luar biasa, sangat banyak. Di antaranya adalah kitab Al-Jami' atau Sunan At-Tirmidzi. Jadi di sana ada kitab-kitab hadis namanya Kutubus Sittah, ada Kutubut Tis'ah, kitab-kitab
6, kitab 9. Kalau 6 itu berarti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Nah, ini Sunan At-Tirmidzi. Kemudian kitab beliau lainnya yang sangat bagus yang para ulama memuji kitab tersebut, yaitu kitab ini, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang dahulu setelah beliau itu ada yang menyingkat menamai dengan Asy-Syama'il. An-Nabinya ditiadakan, diganti dengan alif lam, Asy-Syama'il gitu. Asy-Syama'il. Maksudnya adalah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian ulama akhir zaman sekarang ini menamai kitab beliau dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Namun tidak masalah, semuanya sama. Tetapi beliau sendiri, Imam Tirmidzi, menamai kitabnya dengan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab aslinya seperti itu. Maka ya kita namai kitab tersebut dengan kitab yang sebagaimana ditulis oleh beliau, kitab aslinya, yaitu Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini banyak yang mensyarah atau banyak ulama yang menjelaskan. Di antara yang mensyarah kitab ini adalah Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, salah seorang ulama di Madinah. Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan, wa fi dirasati syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi fawaid azimah. Mempelajari syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki faedah-faedah yang agung. Jadi dengan kita mempelajari syama'il Nabi, sifat-sifat khalqiyah atau khuliqiyah tadi, kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang sangat agung, luar biasa. Minha, diantaranya, awalan inna min wajibati ahli iman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Fa kullama izdadatil ma'rifah bihi sallallahu alaihi wasallam izdadatil iman wa izdadal ittiba' lahu. Jadi kenapa kita harus mempelajari kitab ini, atau kenapa kita harus mempelajari Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Supaya kita mendapatkan faedah yang besar tersebut atau faedah-faedah yang agung, yaitu karena di antara kewajiban bagi orang-orang beriman adalah beriman kepada beliau. Di antara kewajiban orang-orang beriman adalah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada beliau itu tidak akan terjadi kecuali dengan mengenal beliau. Semakin mengenal beliau, maka iman semakin bertambah, ittiba semakin bertambah. Jadi wajib bagi seluruh manusia dan jin untuk beriman kepada beliau, dan tidak mungkin seseorang itu bisa beriman kepada beliau atau beriman dengan keimanan sempurna kecuali dengan mengenal beliau. Beliau itu siapa, akhlaknya bagaimana, sifatnya apa saja.
keseharian beliau apa? Karena sering kita mengatakan as-sunnah al-hadis. Apa sih makna sunnah atau al-hadis itu? Yaitu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Hadis atau sunnah itu adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan beliau, ketetapan beliau dan sifat beliau, baik itu sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Sebagaimana seseorang itu tidak akan beriman kepada Allah atau tidak akan bisa beriman dengan keimanan sempurna sampai dia benar-benar mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, mengenal keagungannya dan mengenal hak-haknya. Semakin seseorang itu mengenal Allah, maka dia akan beriman, imannya akan semakin bertambah. Begitu pula semakin kita mengenal Rasulullah, maka iman kita kepada Rasulullah akan semakin bertambah. Iman kita akan semakin kuat dan kita akan semakin ittiba' mengikuti beliau. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus mempelajari syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyan, inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam fariidatun iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala 'ala ibadihi. Bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu 'ala mahabbatil walidi wal waladi wan nasi ajma'in. Bal 'ala an-nafs. Yang kedua, sesungguhnya mencintai beliau adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Bahkan wajib bagi setiap hamba untuk lebih mencintai beliau daripada mencintai dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Jadi mencintai Rasul itu hukumnya wajib. Dan bagaimana kita itu akan mencintai Rasulullah? Bagaimana kita itu bisa mencintai Rasulullah kalau tidak mengenal beliau, gitu Pak ya? Sebagaimana sebagian orang Indonesia mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana kita bisa akan sayang atau cinta pada orang tertentu kalau kita tidak mengenalinya, siapa dia, sifat-sifat mulianya itu apa saja. Bagaimana kita akan mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan kepada seluruh manusia kalau kita tidak mengenal beliau. Bagaimana akidah beliau, bagaimana akhlak beliau, ibadah beliau, muamalah beliau, fisik beliau, kemudian adab-adab beliau, adab tidur, adab makan dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan mencintai beliau kalau tidak tahu akhlak-akhlak mulia beliau. Yang ketiga, Salisan, innallaha azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan lin nas wa amara bittiba'ihi wa sayri ala minhajihi bal huwal imamul a'zam wal qudwatul akmal. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai teladan bagi seluruh hamba dan memerintahkan hamba untuk mengikutinya dan mengikuti manhajnya, manhaj kehidupannya. Bahkan beliau adalah teladan paling sempurna dan paling agung.
Jadi Rasulullah SAW adalah teladan dan beliau, dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Bagaimana kita bisa mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan kalau kita tidak mengenal beliau? Bagaimana kita akan mengikuti Rasulullah dalam segala hal, dalam hal akidah, ibadah dan sebagainya, kalau kita tidak mengenal, gitu ya. Yang keempat, rabi'an, innallaha qad ja'alahu awla bil mu'minina min anfusihim. Yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau lebih utama bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi kenapa kita harus mempelajari syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi, dan apa faedahnya yang agung? Yang keempat adalah karena Allah memerintahkan kita untuk lebih mengutamakan beliau daripada diri kita sendiri. Bagaimana kita akan mendahulukan beliau daripada diri kita kalau kita tidak mengenal, gitu ya. Jadi awalnya itu mengenal, setelah mengenal nanti cinta. Sebagaimana kita mendahulukan anak atau mendahulukan teman kita daripada diri kita sendiri, karena kita sudah mengenal teman kita itu orangnya sangat baik dan lain sebagainya, akhirnya kita pun rela mendahulukannya daripada kita mengalah, karena teman kita itu sangat baik. Apalagi Rasulullah yang akhlaknya itu tidak tertandingi. Kita punya teman yang sangat baik sekali aja udah bisa jadi kita udah sering mendahulukannya. Kemudian berikutnya, khamisan, innallaha azza wa jalla aqsama fil Qur'anil Karim ala kamali khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'izamihi. Yang kelima adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Qur'an atas kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungannya. Jadi kenapa kita harus mempelajari syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang di sana ada faedah-faedah yang agung yang nanti akan kita dapatkan, karena yang kelima adalah Allah telah bersumpah di dalam Al-Quran akan kesempurnaan akhlak Nabi, akan keagungan Nabi dan akhlak beliau. Mana ayatnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika majnun wa inna lakal ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun wal qalami wama yasturun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Nah, di dalam surat Nun ini, surat Al-Qalam ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi pena dan apa yang ditulis oleh pena. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi Allah itu, kaum muslimin, kalau sudah bersumpah di dalam Al-Quran, maka Allah sedang menjelaskan sesuatu yang sangat-sangat penting yang kita harus memperhatikannya lebih. Wal asri innal insana lafi khusr, berarti kita harus memperhatikan waktu dan isi dari setelah sumpah itu.
kemudian wasyamsi wadduhaha, wal fajr, wal layalin ashr, termasuk nun, wal qalami wa ma yasrun. Berarti kita diperintahkan untuk memperhatikan ilmu, karena pena itu salah satunya fungsinya adalah mencatat ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh mencatat ilmu dan menuntut ilmu, kemudian perhatikan isi setelah sumpah itu. Di antaranya tentang akhlak beliau ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan akan kemuliaan dan kesempurnaan akhlak Nabi dengan 3 penguat, Pak. 3 penguat dan 3 penegas. Yang pertama adalah sumpah. Wal qalami, demi qalam, demi pena. Yang kedua dengan huruf inna, harfu taukid, huruf penegas, penguat. Kemudian ditambah lagi dengan lam, la'ala, la, huruf taukid juga, huruf penguat, penegas. Bahwasanya akhlak beliau sangatlah agung. Maka hendaklah kita mengenal Nabi Muhammad SAW, termasuk mengenal akhlak-akhlak beliau. Akhlak beliau sangat agung dan sempurna, Masya Allah. Tidak ada yang menandinginya. Berikutnya yang ke-6, sadisan, innallaha azza wa jalla amara al-ibad bis-salati was-salam alaihi iktidaan bihi wa malaikatihi wa jazaan lahu ala ba'di huquqihi alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hamba untuk bersalawat dan salam kepada beliau, mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi. Ini menunjukkan beliau itu sangat agung, sangat mulia. Nah, kalau seseorang itu tidak mengenal Nabi, maka dia akan malas bersalawat dan mengucapkan salam, Pak. Tapi kalau orang itu mengenal Nabi, dia akan semakin cinta, dia akan rajin bersalawat, gitu. Maka salawatnya kepada Nabi akan bertambah, kecintaannya kepada Nabi semakin bertambah, ittiba'nya semakin bertambah. Namun tentu salawatnya bertambah, ini salawat yang benar, Pak Ketua, ya. Salawat yang benar, yang sesuai dengan contoh Nabi dan para sahabatnya. Adapun orang-orang yang ngaku mencintai Nabi, mengenal Nabi, mereka banyak bersalawat, itu tanda mereka cinta Nabi atau mengenal Nabi, maka itu tidak benar. Bisa jadi mereka tidak mengenal Nabi, hanya ikut-ikutan saja salawat, atau mengenal tapi tidak mengenal dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka mengenal Nabi dengan sebaik-baiknya, tentu mereka akan bersalawat dengan salawat yang benar. Di samping dia rajin salawat, dia salawatnya juga benar. Yang ketujuh, alasan yang ketujuh kenapa kita harus mempelajari syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi'an inna syama'ilahu wa siratahu al-atirah sallallahu alaihi wasallam tu'addu manhaja hayatin
likulli muslimin yarju li nafsil khair wa rif'a wal hayatal karimata fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi SAW dan sirah beliau, perjalanan hidup beliau, seluk-beluk kehidupan beliau adalah pedoman hidup bagi setiap muslim yang menginginkan kebaikan, kemuliaan dan kehidupan yang mulia di dunia dan akhirat. Jadi sirah Nabi, kehidupan Nabi, termasuk sifat-sifat beliau itu adalah pedoman hidup bagi setiap muslim, supaya setiap muslim itu bahagia, mulia di dunia akhirat. Maka bagaimana mungkin seseorang itu akan menjadikan hidup Nabi dan sifat-sifat beliau itu sebagai pedoman hidup, tapi kok tidak mengenal Nabi? Ya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang itu sholatnya akan benar, puasanya benar, akidahnya benar, akhlaknya benar, kalau dia tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini termasuk kitab yang tidak terlalu panjang sekali dalam pembahasan syama'il Nabi, tapi sudah sangat mencakup gitu. Maka hendaknya jemaah sekalian beli kitab tersebut, baik matannya saja atau kalau bisa sama syarahnya, penjelasannya. Kitab-kitab ilmu yang bagus, baik itu masalah akidah atau akhlak atau ibadah, kemudian muamalah, fikih, apalagi Pak, adab. Nah, semuanya itu merupakan sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi warisan untuk keluarga kita, warisan yang bermanfaat. Nanti dibaca oleh mereka sehingga mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Yang kedelapan, inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umur allati tazidul iman. Yang kedelapan, sesungguhnya mengenal beliau termasuk perkara yang paling agung untuk menambah keimanan. Semakin mengenal beliau, iman akan bertambah. Bahkan orang-orang kafir, ada sebagian orang kafir itu beriman masuk Islam gara-gara mengenal beliau. Walaupun ada yang tidak beriman tapi sudah kagum, tapi tidak mau masuk Islam. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sejak kecil bersama Nabi. Karena Nabi SAW ingin membalas budi kepada ayahnya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib pun kagum kepada Nabi, sejak kecil faham tentang akhlak Nabi, tertarik pada Islam, tapi tidak mau masuk Islam karena gengsi saja. Akhirnya Nabi merawat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Pak, sejak kecil. Karena faham tentang sifat beliau itu. Apalagi orang beriman, jika semakin mengenal Nabi, maka imannya akan semakin bertambah. Berikutnya,
Sekarang kita masuk ke bab 1 ya. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang gambaran fisik Rasulullah. Jadi pembahasannya tentang fisik beliau dahulu, baru tentang akhlak. Karena sifat beliau ada dua, sifat fisik dan sifat akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu fisiknya itu paling indah, paling bagus, paling ganteng. Seluruhnya sempurna. Jadi yang sempurna bukan hanya akhlak saja, tapi jasad beliau, tubuh beliau itu juga sempurna, paling sempurna. Hadis pertama, langsung terjemahan saja Pak ya. Arabnya tidak usah dibaca. Biar tidak terlalu lama. Abu Raja Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya tidak terlalu putih pucat dan tidak coklat, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda sebagai rasul pada usia 40 tahun. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan Rasulullah SAW pada umur 60 tahun. Uban yang tumbuh di kepala dan jenggot beliau tidak lebih dari 20 helai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan yang lainnya, banyak sekali Pak. Dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Jadi Anas bin Malik ini yang menceritakan tentang gambaran fisik Nabi. Anas bin Malik ini terkenal dengan julukan atau gelar Khadimur Rasul, pelayan Rasulullah SAW. Jadi ibunya Anas bin Malik ini membawa Anas bin Malik sejak kecil, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini Anas bin Malik, biarlah dia menjadi pelayanmu. Jadi Anas bin Malik itu selalu melayani Rasulullah, ya kemana-mana selalu dengan Rasulullah. Dan Anas bin Malik pernah bercerita, selama 10 tahun saya melayani Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah bertanya, tidak pernah mengatakan kenapa. Kenapa itu tidak pernah Pak. Kenapa melakukan ini? Jadi tidak pernah ada kata pertanyaan kenapa, yang menunjukkan agungnya akhlak beliau. Maksudnya ketika Anas melakukan apa, berbuat apa, tidak pernah Rasulullah mengatakan kenapa, tidak pernah. Anas menceritakan tentang fisik Rasulullah SAW, bahwasanya perawakan beliau itu, badan beliau itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak pendek. Jadi pertengahan, sedang. Tetapi sedangnya beliau itu bukan sedang sekali, tidak, bukan betul-betul pertengahan, tidak. Tapi sedangnya itu mendekati tinggi, lebih mendekati ke tinggi, tidak. Sedang tapi mendekati ke tinggi. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan seperti itu.
Dalam riwayat yang lain dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ila tuli aqrab minhu ilal qisar. Beliau itu ke tinggi lebih mendekati daripada ke pendek. Jadi sedang tapi mendekati tinggi. Ke tinggi lebih dekat. Jadi beliau tidak terlalu tinggi sekali. Karena ada sebagian orang itu yang tinggi sekali, Pak ya. Ada juga yang pendek atau pendek. Tapi beliau tidak, beliau sedang dan di atasnya sedikit. Terus tentang kulit beliau itu tidak terlalu putih dan tidak coklat. Jadi kulit beliau itu putih, tapi bukan putih sekali seperti orang Rusia, putih sekali, tidak seperti itu, Pak. Tapi juga tidak hitam atau tidak coklat. Dalam riwayat yang lain itu dikatakan putih tapi ada kemerah-merahannya. Putih tapi bukan putih sekali, tapi ada kemerah-merahannya. Kemerah-merahannya itu bukan banyak, Pak, hanya sedikit saja, tipis begitu. Jadi begitu indah sekali. Bukan putih tapi ada campuran merahnya sedikit begini. Kemudian tentang rambut beliau tidak keriting itu tidak, Pak, mutel-mutel tidak, tapi juga tidak lurus, karena ada sebagian rambut itu keriting, ada juga yang lurus, lurus sekali. Beliau rambutnya pertengahan antara itu. Apa? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi ketika beliau mendekati umur 40 tahun, beliau suka menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu gimana ya? Beliau itu memang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati beliau itu tidak suka dengan kebiasaan perbuatan kaumnya, Pak. Nyembah patung, kemudian yang wanita itu kalau tawaf telanjang bulat, Pak. Kemudian melakukan ritual-ritual apa aneh, perbuatan-perbuatan keji apa, beliau tidak pernah ikut, dan beliau selalu menghindar, terutama di umur mendekati 40 itu. Jadi beliau sejak kecil sampai sebelum jadi nabi itu sudah menjadi orang soleh, Pak. Tapi hanya soleh saja, tidak sampai maka dari itu beliau sangat dicintai oleh orang-orang. Kalau ditanya orang paling baik, semuanya sepakat Nabi. Siapa yang paling amanah, terpercaya, langsung sepakat Nabi. Tapi ketika beliau diutus menjadi rasul, ketika beliau di Gua Hira itu, awalnya diangkat menjadi nabi, Pak. Malaikat Jibril diutus mengatakan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Nabi Muhammad sampai didekap, sampai ngos-ngosan gitu. Sampai seperti susah nafas, sampai susah nafas. Beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Kemudian dilepas lagi, Iqra, bacalah. Didekap lagi.
Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari. Dilepas lagi. Didekap lagi. Iqra. Ya, itu sampai 3 kali kalau tidak salah. Setelah itu baru malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Beliau resmi menjadi nabi dengan surah Alaq itu. Kemudian setelah itu beliau diutus menjadi rasul dengan surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir. Resmi menjadi rasul. Qum fa'anzir. Berdirilah dan berilah peringatan. Nah, setelah turun surat Al-Muddatsir ini beliau bukan hanya soleh, Pak, tapi soleh dan muslih gitu. Baik dan memperbaiki. Akhirnya banyak yang membenci. Jadi beliau bukan hanya sholat malam, bukan hanya berzikir misalnya, tapi beliau mulai mengingkari kemungkaran, terutama kesyirikan. Kemudian beliau diwafatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Maksudnya 10 tahun itu sekitar 10 tahunan, bukan 10 tahun pas, Pak ya. Karena dalam riwayat yang lain dijelaskan Rasulullah berdakwah di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun berdakwah, kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun. Kemudian beliau diwafatkan pada umur 60 tahun. Maksudnya 60 tahunan. Dan riwayat yang lain 63 tahun Pak ya. Dan uban yang tumbuh di kepala beliau dan di jenggot beliau kalau ditotal itu tidak lebih dari 20. Kurang dari 20, Pak. Kalau kita umur 40 atau 50 sudah banyak, Pak. Wallahu a'lam penyebabnya apa. Mungkin banyak pikiran. Saya kurang paham. Mungkin tanya kepada dokter atau ustadz yang lain, Pak ya. Atau cari di Google sendiri. Di samping faktor umur, faktor keturunan. Wallahu a'lam kalau makanan ada apa tidak saya belum mencari misalnya. Kalau pikiran kayaknya juga iya. Kajian sampai sini dulu kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.